Oke, teman-teman, selamat datang di channel saya. Nah, di video ini saya mau share mengenai membersihkan kipas laptop ya. Nah, laptop ini sudah umurnya udah mau 2 tahun dan saat ini sangat panas apalagi ya kalau edit video, teman-teman. Nah, yang pertama sebelum dibuka, teman-teman, peralatan yang saya gunakannya ini ada 8 ya, dan untuk link produknya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi. Ini sebelum kita buka, di belakang ini ada total 10 baut, teman-teman. Ada 6 baut besar dan 4 baut kecil. Jadi di sini ada 3 baris di sebelah kiri, di tengah, sama di sebelah kanan. Itu masing-masing ada bautnya. Nah, nanti teman-teman kalau boleh saya sarankan, nanti bautnya dipisah aja gitu ya. Maksudnya ditaruhnya dipisah. Jadi ketika nanti masang, nggak bingung. Nah, kita lanjut ke cara pembukaannya. Seperti ini saya lepaskan dulu baut-bautnya. Yang di belakang ini menggunakan kunci bintang ya, ukuran 6. Kalau sudah lepas, nah ini saya lepaskan pengait bodinya. Ini menggunakan pencongkel plastik biasa buat membuka laptop atau HP. Nah, seperti ini. Sampai semuanya sekelilingnya terbuka seperti ini. Sebenarnya nggak pakai cantolan ini juga bisa sih, nggak pakai congkelan ini, pakai tangan, pakai jari gitu ya, pakai kuku. Cuman lumayan sakit kalau laptopnya baru pertama kali dibuka biasanya keras. Dan memang setelah saya buka ini kipasnya kotor banget, sangat-sangat kotor, dan itu yang menyebabkan panas. Kenapa? Karena anginnya itu nggak bisa bersirkulasi dengan baik gitu ya, jadi nggak bisa mendinginkan heatsinknya. Nah, itu penyebab utamanya. Dan kalau dibiarkan itu berbahaya bagi prosesor ataupun GPU-nya. Nah, di sini ada beberapa baut juga di belakang. Ada intinya sih, jumlahnya saya lupa, tapi intinya ini ada baut untuk kipas dua kalau nggak salah, masing-masing kipas. Lalu di tengah baut-baut heatsink itu juga ada beberapa. Mukanya menggunakan obeng plus. Nah, di sini teman-teman ada yang harus diperhatikan. Jadi untuk beberapa baut itu keras banget dibukanya. Teman-teman jangan coba-coba ditekan sampai sangat keras ke bawah ya. Karena kalau kalian tekan dengan kencang ke bawah itu nanti si keyboardnya itu akan menyentuh layar OLED-nya. Nah, akhirnya saya coba dibalikan seperti ini, dibuka layar laptopnya. Satu tangan itu nekan dari keyboard dari bawah dan satu lagi membuka baut dari atas seperti ini. Nah, karena bautnya itu keras. Ya, dilepasin aja dulu semua seperti ini, dilonggarin, baru nanti dilepas. Nah, ini semua sudah lepas bautnya, dan ini saya lepaskan untuk kabel-kabelnya. Jadi itu ada kabel nanti yang mengait ke kipas ya. Lalu soketnya juga dilepas, dipastikan semuanya terlepas. Lalu setelah itu tinggal dilepas heatsinknya. Nah, ini heatsinknya udah mulai kering si pastanya. Dan ini untuk kipasnya nih teman-teman. Nah, ini kipas yang besar itu kotor banget. Lalu juga kipas yang kecil juga sama kotor. Dan ini untuk heatsink nih, pastanya itu udah ada yang mulai keras, ada yang masih sedikit cair atau lembek gitu ya, bukan cair. Nah, di sini saya membersihkannya menggunakan alkohol, teman-teman, disemprot terus pakai tisu. Nah, tapi kalau misalkan susah, ini saya bersihkan atau digosok pakai yang alat pencongkel plastik tadi itu loh. Ini lebih mudah ternyata. Tinggal disemprot lalu kita bersihkan. Nah, ini saya gunakan kuas ya. Kuas buat pembersih keyboard laptop ataupun buat pembersih kamera. Nah, ini saya untuk membersihkan kisi-kisi heatsinknya yang kayak radiator mobil itu. Nah, dibersihkan sampai bersih. Lalu saya bersihkan juga untuk kipasnya seperti ini. Ini sangat kotor. Wah, kotornya banget ini. Saya juga kasih alkohol. Lalu setelah selesai saya rasa cukup bersih, nanti tinggal disemprot pakai angin seperti ini ya. Jadi kotorannya rontok dan juga si alkoholnya jadi kering. Dibersihkan juga untuk yang kipas selanjutnya yang besar. Usahakan ini teman-teman teliti ya, bersih gitu supaya nggak bongkar pasang gitu. Dan ini juga jangan lupa dibersihkan untuk cover bodinya yang bawah. Nah, ini yang lumayan tricky nih, yang harus sangat-sangat hati-hati. Di sini ada beberapa komponen nih yang menggunakan heatsink ini.
Yang jelas sih yang saya tahu di sini ada prosesor, ada memori, dan ada GPU gitu ya. Tapi di sini juga ada yang lain, saya kurang tahu apa itu. Pokoknya yang ada bekas thermal pastanya ini saya bersihkan semua, nanti ganti pakai thermal pasta baru gitu. Ya, nah ini yang agak susah tadi kembali pakai alat pencokkel itu loh, tapi yang agak kecilnya. Nah ini saya percepat, ini udah bersih semua karena lama tadi membersihkannya itu. Lalu saya semprot pakai angin supaya bersih. Lalu sekarang kita siap untuk dipasang. Nah ini teman-teman yang harus diperhatikan sebelum kalian kasih pasta, itu coba disimulasikan dulu atau dicoba-coba dulu gitu posisinya supaya nanti ketika sudah ada pastanya itu jangan ada kesalahan, karena kalau nanti ada kesalahan terus digeser atau dicabut, nanti si pastanya itu nanti akan belepotan, jadi harus dibersihkan lagi. Jadi usahakan satu kali langsung jadi saya sarankan untuk dirapikan dulu dari awal, di teman-teman simulasikan lagi tuh, dipasangin dulu, nanti setelah tahu posisinya baru dikasih pasta. Nah, untuk pastanya sendiri ini saya menggunakan Noktuka kalau nggak salah ya mereknya. Oke, nah untuk caranya saya seperti ini. Saya tetesin dulu atau saya kasih dulu sedikit. Seperti ini di setiap komponen yang tadi memang sudah ada pasta juga. Nah, jadi cukup lumayan banyak ya yang ada pastanya. Dan kalau saya di sini diratakan pastanya, tergantung sih teman-teman mau diratakan atau enggak, sama aja. Kalau nanti ketika ditimpa heatsink juga dia akan otomatis menyesuaikan gitu ya. Kalau saya karena maunya diratakan ya diratakan sih. Diratakan super hati-hati, ini sebenarnya lama videonya tapi saya potong-potong. Nah kalau semua dirasa sudah selesai, sudah cukup untuk meratakannya, hanya di tengah-tengahnya aja diratakan, nggak harus ke seluruh komponen yang ada tersebut, nanti juga akan tertekan oleh heatsink, dia akan merata gitu ya. Nah selanjutnya ini saya pasang dulu kipasnya nih teman-teman, pasang kipas, pasang posisi kabelnya. Kenapa? Karena nanti ketika pasang heatsink saya maunya satu kali gitu, jadi langsung pas gitu tanpa harus bongkar pasang lagi. Lalu selanjutnya pasang heatsinknya ini hati-hati, saya usahakan satu kali pasang selesai gitu ya. Nah langsung satu kali pasang, oke. Setelah itu saya baut ujung ke ujung. Nah, setelah ini semua sudah selesai dibaut ya, itu nanti teman-teman harus perhatikan ya, seperti di video ini, saya cek dulu nih, untuk baut-bautnya itu sudah terpasang atau belum. Ini penting, cek baut sudah terpasang atau belum, lalu juga cek di soket-soketnya sudah terpasang atau belum. Tuh. Jadi untuk masangnya sih gampang, nanti tinggal ditekan aja ujung ke ujung, nanti dia klipnya otomatis ngunci sendiri. Dan jangan lupa ini kembali untuk bautnya ya, ke tempat yang awal. Makanya usahakan bautnya ini kalian buka lalu tempatkan dengan ukuran yang sama gitu ya, atau taruhnya di kotak gitu yang ukuran yang sama semua seperti ini. Nah ini saya coba dan sudah nyala, dan ini hasilnya saya udah coba lagi ngedit dan lain sebagainya, itu aman banget, nggak ada panas, cuman ya anget-anget sedikit gitu. Memang laptop ini bagus dari awal juga nggak panas, tapi belakangan ini mungkin sekitar 1 bulan itu panas banget, dan setelah saya cek memang untuk kipasnya itu sangat kotor. Itu aja sih teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang bingung silahkan ditinggalkan di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.